Baik, sebelum memperkenalkan, kami dari kelompok Inheritopia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan proyek yang sudah kami kembangkan, yaitu proyek untuk memenuhi tugas UTS. Proyek kali ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi kasir, yang dimana aplikasi tersebut dibagi dua. Yang pertama ada aplikasi user, yang kedua ada aplikasi admin. Pembagian tugasnya dibagi berdasarkan fitur-fitur yang sudah diperintahkan pada soal. Nama saya Yusuf Kaisar dengan NIM 2214011055. Kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Pada bagian saya kali ini saya mengembangkan sebuah aplikasi bagian usernya yang seperti diberikan tutorialnya oleh dosen pengampu. Hanya saja kita menambahkan sebuah tambahan-tambahan seperti login form dan lain-lainnya. Yang pertama-tama di sini sebelum ke aplikasinya kita akan menjelaskan dulu tabel-tabel apa saja yang dibuat, yaitu pertama ada tabel activity, yang kedua ada tabel barang, ketiga item transaksi dan user. Tabel-tabel ini nantinya akan ada di tabel-tabel inilah nantinya database itu disimpan. Nantinya di source code-nya akan ada sebuah function berupa insert into sesuai dengan database di sini, di mana disitulah nanti bagaimana cara aplikasinya itu menyimpan ke database-nya. Pertama-tama kembali ke aplikasi. Di sini setelah membuka aplikasi, user akan langsung masuk ke login formnya. Di sini user diminta untuk memasukkan password dan username yang benar. Jika salah, maka akan keluar message ini, username atau password salah. Dan jika betul, maka user akan dapat langsung menggunakan aplikasi secara normal. Aplikasi-aplikasi ini masih mirip cara kerjanya seperti yang telah diberikan oleh dosen pengampu, hanya saja kami menambahkan beberapa fitur. Yang pertama di sini ada fitur tanggal, dan kedua ada fitur simpan untuk menyimpan ke database, reload untuk mengulang aplikasinya, dan logout. Pertama di sini jika kita lakukan, maka aplikasi akan berjalan seperti biasanya saja. Kemudian kita dapat menginput tanggal sebagai fitur tambahannya, lalu sini ada fitur seperti biasa yaitu dibayaran dibayar dan kembaliannya yang akan terjadi. Lalu ketika kita menyimpan simpan, maka akan langsung tersimpan ke database-nya di sini. Di database transaksi, item transaksi, dan activity. Lalu kemudian ketika kita logout, user akan kembali ke login form-nya, yang dimana login, logout, dan transaksi akan ada activity-nya yang tersimpan pada database-nya. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Sisanya akan aplikasi kedua akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Indira Renata Pangeran dengan NIM 23990235. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang dibuat, yaitu aplikasi admin yang salah satunya adalah modul item entry, yang dimana aplikasi ini bertujuan untuk menambahkan barang baru ke dalam database yang bernama database item. Jadi jika memasukkan nama barang dan memasukkan harganya, kita akan menekan button tambah ini, maka barang tersebut akan masuk ke tabel. Jika mengetikkan nama barang dan dengan harga yang tidak sesuai tomat, atau misalkan harga barangnya itu 10.000 tapi ada tambahan huruf, atau mungkin dengan format huruf seperti ini, jika kita menekan button tambah akan ada pesan error yang dimana mengatakan bahwa masukkan harga barang dengan formatnya benar. Nah, aplikasi ini sudah menerapkan error checking. Lalu di sini ada button simpan yang dimana jika ditekan maka ada notif barang telah ditambahkan. Bisa dilihat di sini. Sudah ada Garnier dan Viva Toner. Lalu untuk source code-nya, ini ada source code yang mendeklarasikan fungsi entry item. Dan di sini juga dideklarasikan connection yang terhubung dengan kelas post admin, yang dimana post admin ini mendeklarasikan beberapa fungsi untuk menghubungkan dengan database. Lalu di sini ada fungsi untuk button simpan action perform-nya. Jika menekan tombol simpan maka akan dilakukan proses ini. Ini ada string query, insert into item, nama, harga, values. Ini adalah query yang terhubung dengan tabel item yang tadi. Maka barang yang telah dimasukkan akan otomatis ditambahkan di database dengan query ini. Lalu di sini juga ada button tambah action perform, yang dimana jika menekan tombol tambah akan dimasukkan ke tabel. Dan di sini ada void button transaksi action perform, yang dimana di sini akan menampilkan frame transaksi jika menekan menu transaksi dan akan pindah ke frame lain. Ya baik, itu saja untuk penjelasan aplikasi item entry. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Mubarakah dengan NIM 2214011107. Jadi di sini saya akan menjelaskan daftar transaksi. Jadi daftar transaksi ini adalah frame yang dimana akan membaca item entry, activity, sama transaksi .java-nya. Lalu saya akan mengambil contoh dari item entry-nya. Item entry ini
source-nya sudah saya letakkan, yaitu entry item frame sama dengan new entry item, lalu entry item frame dot set visible true, lalu dispose. Mari kita jalankan programnya. Apakah sudah berhasil? Untuk pembuktian, sini sudah ada. Oke, di sini ada tombol item entry, baru kita coba. Nah, sini udah keluar item entry-nya setelah dibaca dari entry item.java. Sekian, terima kasih dari saya. Nama saya Abian Agitya tadi kan. Yang pertama, saya di sini ingin mempresentasikan tentang project data activity. Jadi di sini ada impor-impor tuh biasanya. Selanjutnya di sini ada public class, iframe. Misalnya selanjutnya ini ada comment to inisiasi. Terus ada inisiasi model table, set model table, untuk tambah kolom ke model tablenya. Sini ada untuk tampilkan data. Ini untuk kayak ini untuk fungsinya untuk kalau kita masukin tanggal bakal nyari data yang tanggalnya segitu di database. Ini nyatuin format sama ya, format yang sama kayak database-nya biar tidak beda. Ini untuk ngambil data dengan tanggal yang sama yang berada di database, eksekusi query SQL, menampilkan hasil. Ini diambil terus nambah baris baru ke dalam table. Jadi maaf Pak, sebelumnya proyeknya belum sebenarnya selesai. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya juga udah muter otak terus tapi tetap nggak nongol. Padahal udah hidup di database-nya juga udah ini Pak. Udah ada datanya ini misalnya date time-nya 404 tapi tetap saja tidak nongol Pak. Saya juga bingung kenapa. Jadi saya mohon maaf ya Pak, proyeknya tidak selesai. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya presentasikan dari data activity. Terima kasih. Mungkin sekian untuk video penjelasan dari kami. Mohon maaf masih bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.